Ada amalan sederhana yang dilakukan ulama besar Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali atau yang masyhur dikenal dengan Imam Ghazali. Amalan sederhana ini menjadi bekalnya saat menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan lewat mimpinya. Kisah ini termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang diterjemahkan A.L. Shahibul Ulum. Imam Ghazali menceritakan mimpinya menerima deretan pertanyaan tentang keimanannya. Hingga akhirnya sang ahli tasawuf ini ditanyai bekal apa yang dibawanya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ia pun lantas menyebutkan seluruh amal kebaikan yang pernah diperbuatnya selama di dunia. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ternyata amalan-amalan tersebut tertolak Allah Subhanahu wa taala sampai ia menyebutkan satu amal sederhana yang pernah dilakukannya. Amalan itu adalah menolong seekor lalat. M. Ghafur Al-Latif dalam buku Hujatul Islam Al-Ghazali menjelaskan, pertolongan yang dimaksud kepada lalat tersebut adalah tidak membunuh hewan itu saat hewan itu sedang minum. Saat itu, Imam Ghazali tengah menulis sebuah kitab, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di ujung pena yang digunakannya untuk menulis. Imam Ghazali lantas menghentikan kegiatannya, ia menunggu dan membiarkan lalat tersebut hingga benar-benar puas meminum dan menyerap isi tinta miliknya. Al-Ghazali pun merasa kasihan lantas berhenti menulis untuk memberi kesempatan si lalat melepas dahaga dari tintanya. Demikian keterangan buku terbitan Araska tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyayangi hewan. Orang-orang yang menyayangi hewan pada posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Landasan ini bersumber dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang ada rasa rohim akan dirahmati oleh Tuhan yang Maha Rahman, yang memberikan berkat dan Maha Tinggi. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi makhluk yang ada di langit. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Al-Hakim.